Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Hari ini di media ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita bersyukur bagaimana faedah ilmu yang insya Allah kita dapatkan. Karenanya akhlak mulia tertinggi yakni mempelajari ilmu ad-din. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka Allah membuatnya paham tentang agama. Artinya bisa pula memahaminya, bisa pula mempraktekannya. Itu ya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Karenanya dalam hadis ini ada faedah bahwa ilmu agama itu ilmu yang paling mulia, lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab Allah tidak memberikannya kepada semua orang, hanya kepada yang Dia inginkan untuk mendapat kebaikan, yakni hamba-hamba pilihannya. Karena itu bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba pilihan yang mendapat ilmu. Karenanya ilmu agama itu akan membawa pemiliknya istimewa, tenang walaupun orang di sekitarnya itu sedang mengajar mati-matian mencari dunia. Tapi kita fokus dengan hajar di sini, yakni tujuan akhirat. Ya, meskipun banyak manusia itu lemah dan bersantai. Dan juga maka sebuah quotes dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, faqih yang paham ad-din sesungguhnya ia adalah orang yang zuhud di dunia, bersemangat untuk di akhirat, mengerti urusan agamanya dan selalu taat kepada Rabb-Nya. Itu adalah ciri orang yang faqih ya. Apa diantaranya? Satu, zuhud ya, sederhana di dunia, dalam mencari dunia sederhana ya gitu. Dua, semangat untuk akhirat ya, mencari atau mempersiapkan bekal untuk di akhirat ya. Tiga, mengerti urusan agamanya, berusaha terus menerus menuntut ilmu. Dan yang keempat, taat kepada Rabb-Nya ya, patuh dan tunduk ya. Karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwa paham ajaran agama adalah salah satu akhlak mulia terbesar di antara kebaikan yang paling agung, serta sebab terbesar kebahagiaan hidup ya. Nah, maka sebaliknya ya, kalau menuntut ilmu itu akhlak mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan ya, akhlak mulia itu, maka kalau tidak tahu tentang ilmu agama adalah salah satu terbesar terjadinya keburukan, termasuk dalam faktor utama kehancuran dan menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Serta tentunya usaha dan belajar saja belum cukup untuk modal memahami ad-din ya. Maka kunci terbesarnya adalah pertolongan Allah. Nah, kata Rasulullah, maka Allah membuatnya paham tentang agama. Jadi yang membuat paham dan mengerti agama secara benar adalah Allah. Untuk itu kita berdoa
diberi ilmu dan Allah memegang, ya. Apa itu? Allah memegang peranan besar dalam keberhasilan seseorang, ya. Mau itu hasil mondok atau belajar ilmu, mau hasil instan, ya, belajar ilmu kepada seorang ulama, kepada seorang alim, ya, kepada ustadz, kepada kiai, ya, mendapat hasil dari mengikuti pengajian juga, ya, diantaranya. Makanya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah menceritakan atau menjelaskan pula agar bisa memahami agama, ada kiat yang harus diperoleh untuk berhasil, yakni diantaranya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, yakni pertama bertakwa kepada Allah, kedua ikhlas dalam pencarian ilmunya, sehingga tujuannya belajar agama hanya mengharapkan wajah Allah, ya, dan juga akhirat. Yang ketiga, selain ikhlas terus bertakwa mengharapkan wajah Allah, yakni meniti jalur yang tepat dalam belajar, mulai dari yang inti, ya, yang ringkasan ilmu-ilmu tersebut yang mudah dipahami gitu maksudnya, dan prinsip-prinsipnya, menghafal dan memahaminya, lalu perlahan-lahan memperluas pengetahuan dan bertahap, kemudian tentu mengamalkannya, ya. Tentunya buat yang pemula di sini juga tidak disarankan untuk belajar yang berat-berat, ya, kitab-kitab yang berat untuk dipelajari, tapi bagaimana agar kita tidak kacau dan upaya kita tidak sia-sia, maka tentunya kita dapatkan ilmu itu yang terus bermanfaat, yakni yang senantiasa kita cerna dan mudah diserap. Tentunya bukan hanya ketebalan buku-bukunya atau ujung-ujungnya yang misalnya terlalu berat buat orang tertentu, ya, tetapi bagaimana kita meraih ilmu itu untuk kemanfaatan kita dalam mempraktekannya, sehingga tentunya pertahapannya itu senantiasa mencari ilmu itu dengan tahap-tahap yang mudah dan tahap-tahap yang mudah dipahami dulu, kemudian tentu Allah mudahkan ke tahap-tahap yang lebih besar lagi faedahnya, ya. Wallahu fiikum.